warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga keadaan kalian semua selalu baik dan selalu diberikan kesehatan ya. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita mulai dengan kegiatan berdoa bersama. Kepada ketua kelas, saya persilakan. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk agama masing-masing. Berdoa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan presentasi. Bagi yang namanya Ibu panggil, harap angkat tangan dan diberikan hadir. Yang pertama, kepada Divara, apakah hadir? Baik. Kemudian kepada Ilham Eka, apakah hadir? Baik. Selanjutnya kepada Taufik, apakah hadir? Oke, untuk menambah semangat kalian, Ibu ada satu puas nih dari Bill di mana dia berkata, kita selalu berekspektasi terlalu tinggi terhadap perubahan yang akan terjadi dalam 10 tahun ke depan dan meremehkan perubahan yang terjadi dalam 2 tahun ke depan. Jangan biarkan diri Anda terbuai dalam lambanan. Nah, dari puas ini, Ibu berharap kalian akan terus termotivasi untuk menjadi lebih baik setiap saatnya serta mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Baik. Selanjutnya, di PPT Ibu kali ini ada gambar apa saja nih anak-anak? Monitor, CPU, tepat lagi, tepuk tangan dulu dong buat Desmond. Kita harus tahu semua perangkat ini, karena dalam pembelajaran ini kita akan belajar mengenai arsitektur dan juga organisasi komputer. Untuk itu, kita tentu saja harus mengetahui tujuan pembelajarannya, di mana yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dan juga mengkaji berbagai literatur yang ada, siswa dapat mengetahui pengertian dari arsitektur dan juga organisasi komputer. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru serta mengkaji literatur yang ada, siswa mampu mengetahui perbedaan antara arsitektur dan juga organisasi komputer. Lalu yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan setelah melakukan kegiatan diskusi pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dari sistem komputer. Baik. Untuk kegiatan pembelajaran ini, kalian dapat membaca referensi pembelajaran dari kedua buku ini ya, untuk menambah pengetahuan kalian mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya, pada kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ada satu aturan nih, di mana kalian akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Baik, yang pertama adalah pengertian dari arsitektur komputer. Jadi, arsitektur komputer sendiri merupakan fungsi-fungsi dari setiap perangkat komputer ataupun hubungan dari setiap perangkat komputer, di mana arsitektur komputer ini sendiri terdiri atas 3 bagian. Yang pertama terdapat set intrusi atau ISA, kemudian terdapat arsitektur mikro dan ISA, serta sistem desain dari sebuah komponen perangkat komputer. Baik, selanjutnya kita juga perlu mengetahui pengertian dari organisasi komputer. Organisasi komputer itu sendiri merupakan perangkat-perangkat keras penyusun suatu komputer. Contohnya seperti keyboard, monitor, ataupun printer yang kita gunakan dalam suatu komputer. Selain itu, beberapa contoh aspek organisasi komputer lainnya adalah perangkat antarmuka, teknologi memori yang digunakan, serta sinyal-sinyal kontrol. Nah, setelah kita mengetahui nih pengertian dari arsitektur dan juga organisasi komputer, kita tentunya juga perlu tahu dong apa perbedaannya. Nah, untuk kali ini Ibu menginginkan kalian untuk melakukan diskusi dengan kelompok kalian untuk menyampaikan perspektif kalian tentang perbedaan antara arsitektur dan juga organisasi komputer. Untuk diskusi kali ini, Ibu beri waktu 5 menit ya. Menurut kalian apa perbedaan dari organisasi sama arsitektur komputer? Baik anak-anak, setelah melakukan diskusi kelompok, bagaimana hasilnya? Mungkin akan dicoba dengar dari kelompok yang pertama dulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Trio Guru. Saya di sini dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami dan dapat jawaban antara perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Baik, terima kasih kepada kelompok yang pertama. Jadi, arsitektur komputer sendiri merupakan kelengkapan sistem komputer yang terkait dengan pemrograman ataupun terkait dengan fungsi dan juga hubungan antara setiap perangkat komputer. Kemudian, arsitektur komputer juga mencakup set instruksi, memori yang digunakan, kemudian terdapat sinyal kontrol dalam suatu komputer juga. Lalu, dalam arsitektur komputer juga menjelaskan bahwa arsitektur komputer ini cenderung sulit untuk dikembangkan. Baik, setelah kita mengetahui perbedaan antara arsitektur dan juga organisasi komputer, tentu saja kita juga perlu mengetahui fungsi dari sistem komputer itu sendiri. Nah, untuk menjelaskan fungsi dari sistem komputer, maka Ibu akan menampilkan suatu video yang dapat menjelaskan fungsi dari sistem komputer. Hai teman-teman, kita akan belajar di komputer dan jaringan dasar proyek. Baik, setelah kita mengetahui fungsi dari sistem komputer, tentu saja kita juga perlu tahu nih komponen penyusun suatu CPU dalam sistem komputer. Jadi, ada komponen CPU, proses
berdasarkan struktur Von-Neumann ataupun ilmuwan yang memutuskan struktur komponen CPU yang kita gunakan sampai saat ini. Ada 4 komponen nih penyusun CPU di komputer yang kita gunakan. Mungkin sebelum ibu mulai menjelaskan 4 komponen tersebut, ada yang mau mewakili untuk menyebutkan salah satu komponen dalam CPU komputer kita. Ya baik, silakan kepada Ilham. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, kenalkan nama saya Ilham Prawira dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ALU. Nah, menurut yang saya ketahui, ALU atau Arithmetic Logic Unit ini adalah salah satu yang ada di dalam sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan sebuah perhitungan, baik melakukan perhitungan aritmatik ataupun perhitungan logika. Baik, dari jawaban siap kelompok sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Nah, jadi mungkin akan ibu jelaskan ulang mengenai setiap komponen CPU berdasarkan struktur Von-Neumann. Berdasarkan struktur Von-Neumann terdapat 4 komponen CPU. Yang pertama terdapat control processing unit atau control unit di mana berfungsi untuk mengatur setiap pengolahan data dalam suatu komputer. Nah, setelah kita tahu nih komponen CPU berdasarkan struktur Von-Neumann, selanjutnya ibu ada hadiah buat kalian, yaitu kuis. Nah, buat kelompok 1 dan kelompok 2 kalian dapat rapat lagi untuk berdiskusi bersama untuk mengerjakan kuis kali ini. Dan untuk kuis kali ini, ibu akan share dulu ya kodenya. Nah, pada kalian silakan langsung join ya ke kode kuisi sebagai berikut. Kali ini akan ibu mulai sekarang. Baik, berdasarkan hasil kuis kali ini yang menjadi pertanyaannya adalah tim kelompok 1. Selamat berada di pada tim. Dengan mereview kembali materi yang telah kita pelajari hari ini. Mungkin dari salah satu siswa di sini ada yang ingin mereview materi yang telah kita pelajari hari ini. Baik. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sudarjian. Saya akan mencoba menjelaskan ulang terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah terkait arsitektur komputer yang merupakan suatu cara menghubungkan setiap fungsi dari setiap komponen perangkat keras komputer yang terdiri dari 3 bagian, yaitu set instruksi atau ISA, arsitektur mikro dari ISA, dan sistem desain dari sebuah komponen perangkat komputer. Baik, jawabannya tepat sekali. Beri tepuk tangan dulu ya buat Mas Rian. Baik, selanjutnya setelah ibu melakukan review tentang materi yang kita pelajari hari ini, mungkin dari kalian ada yang memiliki pertanyaan? Saya Bu. Silakan. Tadi Ibu telah menjelaskan terkait sinyal kontrol yang ada pada organisasi komputer. Nah, apa sih Bu sinyal kontrol itu? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Anak-anak, sinyal kontrol merupakan sinyal yang mengatur umpan balik atau pemasukan dalam suatu sistem komputer. Apakah dapat dipahami untuk Agis? Iya Bu, terima kasih. Baik, sama-sama, terima kasih kembali. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan ada penugasan. Di mana untuk penugasan kali ini telah Ibu upload di Google Classroom kita. Nah, kalian dapat langsung lihat ya di Google Classroom kita telah Ibu upload terkait materi dan juga tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Nah, di sini untuk pertemuan 1 telah Ibu upload materinya, kemudian untuk tugas yang pertama ini Ibu telah memberikan Google dokumen yang dapat kalian kerjakan di rumah nantinya. Dan tugas ini dapat kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, setelah diberikan penugasan, selanjutnya mungkin untuk pembelajaran materi kali ini sampai di sini. Mungkin karena kita telah mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa, alangkah baiknya jika kita akhiri juga dengan berdoa. Pada ketua kelas, silakan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada materi ini, mari kita berdoa untuk agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian ya, dan dapat kalian ingat terus di pertemuan selanjutnya. Dan mungkin Ibu akan menginformasikan juga untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari lebih detail terkait komponen-komponen serta fungsi dalam suatu sistem komputer. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.